Sekali hari ini kita dihadiri oleh seorang pengajar yang luar biasa dan juga presiden dari seminar Sekolah Alkitab SAMS SB, yaitu Bapak Dr. Naik Sejabat. Ya, saya ucapkan selamat datang Bapak Ya, untuk terima hari kasih. ini. Selamat datang. Ya, Terima kasih. terkait pembicaraan kita hari ini mengenai eh, membuat progres dalam studi karir dan pelayanan yang saya rasa juga Bapak sudah sangat punya banyak sekali pengalaman tentang ini, dan mungkin akan pada talk sosial hari ini juga bisa Bapak bagikan juga ya Ya, kepada kita semua yang menyaksikan acara ini. Dan saya rasa juga ini akan sangat bermanfaat khususnya bagi kaum pria yang uh, muda, dan juga ya semua orang yang ingin selalu bergerak maju dalam studi karir dan pelayanan. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak ya. yang mungkin bisa Bapak akan jelaskan kepada kita tentang um, progres studi karir dan pelayanan. Ya. Bapak Naik, bagaimana cara Bapak menetapkan tujuan yang jelas dan realistis untuk membuat kemajuan dalam studi, karir, dan pelayanan? Mungkin Bapak bisa jelaskan, Pak. Ya. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatannya. Terkait dengan studi karir dan pelayanan ini memang perlu satu goal yang jelas gitu, yang konkret. Jadi kayak misalnya dalam hal studi gitu ya. Dalam hal studi kalau di seminar itu kan kita punya mata kuliah dan punya tugas-tugas. Nah, kita perlu mempunyai goal yang konkret. Misalnya kita mau selesaikan tugas ini dalam berapa lama gitu ya. Kita mau selesaikan dalam beberapa 3 bulan ke depan berapa mata kuliah. Jadi mesti konkret. Seperti itu. Kemudian dalam satu hari kita mau belajar berapa jam. Belajarnya jam berapa gitu. Nah, mesti konkret. Nah, harus dibuat konsisten gitu ya untuk mencapai goal tadi. Oke. Seperti itu. Jadi misalnya saya belajar lebih cocok pagi gitu ya. Jadi saya tetapkan sampai jam berapa saya belajar, dari jam berapa gitu. Jadi misalnya saya bangun jam 5, belajar jam 5 ya, sampai jam berapa gitu ya. Ada masa di mana saya tetapkan sampai jam 10. Ada masa saya tetapkan sampai jam 12 gitu. Jadi tergantung kita, yang pasti harus konkret. Ya itu untuk studi, jadi harus konkret jamnya, kemudian goalnya apa, berapa mata kuliah, ya, berapa tugas-tugas, kapan kita mau selesaikan, itu perlu konkret ya. Dan itu akan membantu kalau konkret gitu ya. Nah, kemudian dalam karir saya kira juga prinsipnya sama gitu ya, prinsipnya sama. Skill apa yang kita mau bertambah ya, dalam berapa tahun kita ingin mencapai level tertentu, perlu konkret. Pelayanan juga begitu ya. Jadi intinya harus ada niat untuk berkemajuan dan kita buat goalnya seperti itu ya. Jadi tergantung kepada masing-masing orang ya, setiap orang punya konteks situasi yang berbeda. Nah, mereka perlu menetapkan itu dan berusaha untuk mencapainya gitu. Mungkin kadang-kadang tidak tercapai, tapi setidaknya dengan membuat goal ada progres. Tidak tercapai sepenuhnya maksud saya. Nah, bahkan ada juga yang mungkin belum waktunya sudah tercapai semua, bisa saja. Artinya dia bisa kembali merevisi goal dia tersebut gitu. Ya. Ya, ya menarik. Kira-kira ada nggak strategi atau eh, ya strategi apa yang biasa Bapak lakukan untuk menjaga keseimbangan antara studi, karir, dan pelayanan agar semuanya itu bisa tercapai secara bersama? Ya. Ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Tergantung pekerjaan kita apa. Biasanya waktu yang paling banyak diperlukan adalah di tempat kerja. Mhm. Jadi berapa lama kita bekerja?
Rata-rata orang bekerja 1 minggu 40 jam. Ya. Satu hari sekitar 7 sampai 8 jam. Kadang-kadang ada orang yang libur Sabtu Minggu. Kadang-kadang ada yang hari Sabtu masuk setengah hari. Jadi in total itu sekitar 40 jam. Nah, apakah kita kerja full time atau kita kerja part time? Nah, itu tergantung ya. Saya pernah kerja dengan model yang berbeda. Untuk yang full time, maka waktu belajarnya saya buat pagi hari. Pagi hari saya bangun, misalnya masuk kerja jam 8 atau jam 9, saya belajarnya pagi hari jam 5, Oke. jam 4, ya paling lambat jam 6 itu saya belajar. Belajar itu bisa membaca, bisa mendengarkan video, bisa mendengarkan audio, bisa menulis, ya. Tentunya kita juga berdoa pada saat itu atau sebelum memulainya. Nah, jadi seperti itu kalau full time. Namun kalau part time, maka kita punya banyak waktu belajarnya. Lebih. Part time itu kan kita nggak sampai 8 jam sehari. Ya, ya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil waktu belajar yang lebih banyak. Dan mungkin lebih banyak mata kuliah yang kita bisa ambil gitu. Ya. Dan kita mesti tahu juga saat kapan kita mempunyai konsentrasi yang tinggi. Artinya kita mengenal diri kita. Konsentrasi kita yang paling tinggi itu di pagi kah, siang, sore, atau malam. Nah, pada saat konsentrasi yang tinggi itu bagus untuk belajar. Oh, oke. Ya. Pada saat konsentrasi yang rendah itu bagus untuk kegiatan fisik, bekerja dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kalau kita part time, ya mungkin kita bisa kerjakan kerjaan-kerjaan yang kaitannya dengan fisik gitu ya. Kalau waktu kita adalah malam, konsentrasinya ya maka kita atur. Berarti belajarnya malam gitu. Oke. Ya, tetapi disarankan untuk menjaga kesehatan itu jam 11 sampai jam 1 mesti udah istirahat. Jadi daripada memaksakan diri untuk lanjut belajar pada saat jam yang sudah tengah malam, lebih bagus tidur dulu, kemudian bangun pagi belajar lagi. Oh, oke. Ya, seperti itu. Jadi jangan memaksakan karena kita harus menjaga keseimbangan, kesehatan kita juga gitu. Nah, kalau pelayanan maka kita atur sesuai dengan waktu-waktu tadi, misalnya jam konsentrasi kita yang bagus untuk belajar adalah pagi, maka setelah belajar kita pergi pelayanan atau bekerja. Nah, tergantung lagi kerjanya ini yang full time atau yang part time. Oke. Kalau yang full time, saya sarankan belajarnya pagi. Dan saya kira Yesus juga memberikan contoh untuk berdoa pagi, sehingga pada saat bekerja juga penuh dengan semangat. Kita juga penuh persiapan gitu ya. Jadi secara mental, secara spiritual kita siap. Nah, banyak orang Kristen bekerja tidak siap, bangun langsung buru-buru pergi kerja, atau kemarinnya habis minum-minum seperti film Korea ya, mabuk-mabuk langsung pergi kerja aut-autan, tidak siap, kemudian dimarahin oleh klien, dimarahin oleh bos. Jadi hasilnya tidak bagus. Baik. Ya. Baik, baik. Baik, Bapak Naik. Kebiasaan ini kan memang kebiasaan yang mungkin nggak banyak orang lakukan ya Pak ya. Ya. Study, dia juga harus berkarir dan dia juga harus melayani. Ya. Ya, itu bukan suatu hal yang biasa juga buat banyak orang. Ya. Tapi Bapak sudah melakukan itu semua. Tentunya kan Pak pasti ada tantangan ya, tantangan yang pernah Bapak alami dalam waktu Bapak melakukan itu ya. Kira-kira Bapak mungkin bisa berbagi dengan kita pengalaman Bapak dalam menghadapi tantangan terbesar apa sih biasanya yang Bapak hadapi dalam melakukan 3 hal itu, dan mungkin Bapak juga bisa kasih solusinya kali ya, biar yang lain juga ngerti dan paham gitu. Ya. Saya pernah memimpin kelompok kecil di gereja, kemudian saya juga pada waktu yang sama, pada periode yang sama juga memimpin pujian. Oke. Dan pada waktu yang sama, periode yang sama, saya juga menjabat sebagai middle management di perusahaan.
atau bahkan juga jadi manajemen, jadi sebagai manajer kepala departemen. Wow. Ya jadi harus atur dengan baik ya. Banyak orang nggak mau melakukan itu bersamaan. Ya, ya, ya. Tapi saya melakukannya sekaligus untuk melatih diri Oke. ya, stretching ya, stretching, menyangkal diri seperti itu ya. Pinter-pinter ngatur waktunya seperti itu. Nggak gampang ya, nggak gampang, terutama dalam hal fisik ya. Ya. Saya waktu bicara ini, apa yang saya bicarakan ini adalah waktu masih usia 20 something. Wah, tergolong Ya, masih muda sampai ya, ya Pak ya ya. Ya. 20 sampai di bawah 30 lah ya. Seperti itu. Waktu sudah 30 ke atas saya nggak ada pimpin pujian lagi, cuman paling memimpin kelompok kecil aja Oh, gitu ya. Kemudian memimpin gereja cabang gitu ya. Tapi waktu itu karena masih muda mungkin energi masih bagus ya, tinggal kita atur waktunya sedemikian rupa. Kemudian orang-orang di tempat kerja kita juga nggak sembunyi-sembunyi tentang pelayanan kita. Mereka tahu kita melayani, mereka tahu kita pergi ke gereja, mereka tahu jadwal-jadwal kita yang sudah tetap. Sehingga ketika kita katakanlah mengatur waktu dengan mereka, misalnya sebelum jadi manajer kan kita juga kerja shift misalnya ya, jadi karyawan biasa mereka juga tahu bagaimana cara pengertian, mereka punya pengertian untuk atur waktu dengan kita seperti itu ya. Jadi ya dibutuhkan, yang paling dibutuhkan adalah latihan ya, menyangkal diri, dan membantu saya juga untuk melayani, bukan saja pada saat-saat mudah gitu ya, tapi juga saat-saat yang sulit, pada saat-saat waktu tidak ada, waktu sangat sedikit, tapi membantu kita stretching ya, seperti latihan fitness ya. Latihan fitness kalau nggak fatigue katanya, kalau nggak merasa cukup berat atau tidak rasa sakit pada ototnya, mungkin tidak grow itu, nggak terbentuk dengan baik gitu. Jadi ya diatur sedemikian rupa jadwalnya, komunikasi dengan teman-teman, dengan kantor, atur waktu, kemudian juga melatih teman-teman di pelayanan juga untuk bisa menggantikan kita pada saat kita nggak bisa gitu ya, punya asisten-asisten. Seperti saya waktu memimpin pujian, saya juga melatih beberapa orang untuk bisa memimpin pujian pada saat saya tidak ada. Seperti itu. Ya, wah, tentunya berat juga ya Pak. Jadi tantangan terberatnya adalah penyangkalan diri ya Pak. Penyangkalan diri. Penyangkalan diri ya. Memang ya, tapi tanpa kita sadari juga sebenarnya itu melatih kita untuk menjadi lebih dewasa ya Pak ya. Wow, baik, bagus. Ya. Ini Bapak Naik, apa peran mentor atau pembimbing dalam membantu seseorang membuat progres dalam studi karir dan pelayanan? Ya, mentor itu yang pasti akan sangat membantu. Seperti halnya saya punya mentor sangat inspirasional menurut saya. Jadi dia memberikan contoh gitu ya. Saya punya mentor dalam bidang teologi, dalam pendidikan. Dia memberikan inspirasi, dia berikan contoh, dan kita terinspirasi dengan dia. Bagaimana cara dia memimpin, bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana sikap dia, bagaimana cara kerja dia, sehingga bisa dibilang teladan dan inspirasinya itu berbicara lebih banyak. Ya, jadi dia memberikan kita contoh kerja gimana ya kan, bagaimana cara mengerjakannya ya kan. Dia kasih inspirasi, misalnya bagaimana dia membuat modul-modul, dia share kepada kita gitu. Itu dalam konteks studi ya, dalam konteks kerja, dalam konteks pelayanan. Saya pikir juga kita perlu mentor-mentor yang inspirasional, memberikan contoh, memberikan teladan seperti itu, memberi inspirasi gitu. Jadi punya peran penting ya Pak ya. Punya peran penting, dan kita juga jadi punya visi, punya dorongan, punya keinginan
saya mau jadi seperti dia gitu kan. Saya mau mencontoh dia, saya mau jadi seperti dia gitu. Oke. Ya, jadi peran dari mentor sendiri yang membuat kita termotivasi ya Pak. Ya, saya pengen belajar dari dia gitu. Oh, bisa dikatakan mentor itu jadi idola juga ya Pak? Bisa juga. Bisa ya. Bisa Oke. juga. Baik, baik. Makanya kita perlu punya teman-teman networking yang bukan hanya setara dengan kita secara kualitas, kualifikasi, kemampuan, tapi juga kepada yang lebih lebih dari kita gitu. Oke. Baik Bapak. Bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang dapat mempercepat kemajuan dalam karir sekaligus mendukung pelayanan Bapak? Soal identifikasi dan memanfaatkan peluang itu biasanya itu terkait bagaimana kita mengembangkan, memajukan diri kita. Biasanya peluang-peluang itu akan datang seiring kita semakin maju dan semakin berkembang. Oke. Begitu. Jadi misalnya kita diminta mengajar di satu institusi, katakanlah, kita mengambil itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita mengajar di sana, kita kemudian belajar, meningkatkan diri kita, meningkatkan kemampuan kita, sampai kemudian nanti ada peluang-peluang yang lain. Biasanya seperti itu. Jadi peluang itu akan datang, bagian kita adalah terus meningkatkan diri, maka peluang itu akan bisa kita ambil. Tapi kalau kita tidak rajin, tidak tekun meningkatkan diri kita, ketika peluang itu datang kita nggak bisa ambil. Kenapa? Kemampuan kita belum ada, skill kita belum ada, kualifikasi kita belum ada, seperti itu. Jadi kita harus terus meningkatkan diri, maka peluang itu bisa kita raih. Oh, artinya emang peluang itu dapat teridentifikasi ya Pak ya? Bisa seiring waktu ya. Seiring Oke. Ya, baik, baik, baik. Jadi seiring waktu, ketika kemampuan kita meningkat, kita mengadakan kerjasama dengan institusi A, B, C dan lain sebagainya. Lalu kemudian peluang-peluang itu akan berkembang. Baik, Kita berkolaborasi, kita menemukan peluang dan berbagai potensi. baik. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang membangun networking ya, jaringan. Bagaimana cara Bapak membangun networking yang kuat ya dalam mendukung studi, karir, dan juga networking itu juga bisa mendukung dalam pelayanan? Ya, pengalaman saya, networking itu juga datang dari komunikasi kita yang baik gitu ya, dengan orang-orang atau institusi yang mirip atau yang berdekatan dengan pelayanan, dengan apa yang sedang kita jalankan. Sebagai contoh ya, saya belajar teologi, kemudian saya reach out sebuah seminari. Kemudian saya menawarkan diri untuk mengajar di sebuah seminari tersebut sebagai relawan. Oke. Dan kemudian dari sana saya mendapat kesempatan untuk beasiswa di seminari pada program yang lebih jauh lagi. Jadi ada komunikasi, kemudian ada opportunity, kemudian ya ada sincerity, ada ketulusan untuk kita saling membantu, saling membangun, seperti itu. Jadi mesti rajin-rajin komunikasi, mesti rajin-rajin menawarkan diri, ya jangan takut ditolak, seperti itu. Ya tidak jarang juga saya ditolak ya. Tetapi sekarang ini saya sudah bekerja sama dengan beberapa seminari dan bahkan menjadi pejabat di sana. Gitu ya, misalnya Worldwide Evangelical Seminary, saya sekarang sudah menjadi associate professor di sana, kemudian menjadi vice president, ya kemudian di International University juga, ya menjadi education consultant, kemudian juga di American Association for Higher Education and Accreditation, ya menjadi country director, menjadi representatif, seperti itu. Ya jadi kita menawarkan diri, ya kemudian kita beritahukan bahwa kita siap membantu, kita mau membantu
ya kita bekerja sama dan lain sebagainya, dan ya membangun relasi yang baik. Baik. Ya, saya bisa menelepon mereka, saya bisa email mereka, saya bisa ketemu dengan mereka via Zoom. Dan seiring waktu ketika mereka melihat konsistensi kita, ketekunan kita, mereka juga tidak akan sungkan-sungkan untuk mempromosikan kita. Oke. Ya. Iya, iya. Berarti emang sangat menguntungkan sekali ya Pak ya, ketika kita punya networking yang sangat luas ya, banyak manfaatnya dan juga informasi-informasi mungkin yang kita dapat ya. Ya. Wow. Apalagi ini kan sekarang media Ya, ya. informasi dan terkoneksi bisa jarak jauh, jadi banyak hal yang kita sudah bisa lakukan secara jarak jauh dibanding dengan mungkin 1 atau 2 dekade lalu. Ya, ya. Sekarang kesempatan itu sudah jauh lebih besar, kita bisa develop networking yang baik. Baik, baik, baik. Apa Pak peran penting pendidikan berkelanjutan dalam mencapai kemajuan jangka panjang dalam karir dan pelayanan? Pendidikan berkelanjutan dalam karir dan pelayanan. Ya. Ya, kita harus tahu juga pendidikan apa untuk karir apa. Pendidikan apa untuk pelayanan apa. Pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman di Kanada, kalau berdasarkan cerita mereka, itu seolah-olah semua pekerjaan ada pelatihannya, ada pendidikannya gitu. Jadi tergantung kita goalnya mau kemana, karir kita mau kemana, pekerjaan kita arahnya mau kemana. Maka kita perlu mengikuti pelatihan atau pendidikan yang sesuai. Kalau kita mau jadi dosen, kita mau jadi pengajar, kuliah apa yang sesuai. Seperti itu. Kalau misalnya mau jadi seperti saya, mau menjadi seorang presiden seminari, ya maka kita perlu mengikuti program studi edukasi. Misalnya mengikuti program sampai doktorat gitu, yang edukasi, educational. Seperti itu. Artinya utamanya kita harus tahu dulu ya Pak, arahnya tujuannya kemana? Ya, arahnya ya. Arahnya kemana? Tujuannya kemana? Lalu kita mendevelop, ya meningkatkan keahlian-keahlian studi-studi yang sesuai. Nah, ini Pak, ini pertanyaan yang mungkin sangat-sangat dibutuhkan juga ya Pak, mengenai bagaimana cara menilai kapan saatnya untuk fokus lebih pada salah satu area antara studi, karir, atau pelayanan, dan kapan saatnya untuk menyimbangkannya kembali. Ya, itu pertanyaan menarik. Ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Bufford, ya, judulnya Half Time. Jadi dia mengatakan bahwa nanti seiring waktu setelah kita bertumbuh secara karir, maka akan ada titik di mana karir kita mulai turun. Nah, pada saat itu pelayanan gereja, pelayanan ministry di situ akan semakin meningkat. Kenapa? Karena waktunya sudah lebih banyak, karena sudah tidak bekerja lagi. Jadi artinya kita siapkan waktu kita. Jadi kalau half time itu maksudnya separuh waktu kita, ada masa di mana kita lebih banyak di karir, ya kan? Kemudian sisa setelah itu maka akan lebih dominan, akan lebih banyak dalam hal pelayanan. Artinya waktu kita bekerja sebagai profesional, sebagai pengusaha, kita harus terus belajar di sini, mempersiapkan untuk pelayanan ke depannya nanti. Jadi jangan udah pensiun dulu, Pak, kemudian baru mulai belajar. Jadi seharusnya dari sekarang, dari saat meniti karir sambil belajar. Belajar teologi, walaupun belum full ya, tapi sudah mempersiapkan diri. Belajar Alkitab gitu. Tapi mungkin pada saat itu masih lebih dominannya di karir, di profesional. Ya, tapi untuk persiapan jangka panjang. Jadi sehingga ketika karir sudah mulai turun, karena faktor usia juga mungkin katakanlah sekitar 50 tahun gitu ya, maka setelah itu pelayanannya dikencengin. Bukan berarti sebelumnya nggak melayani. Ya. Artinya sebenarnya nggak ada waktu yang terbuang ya Pak? Tidak ada. Tidak ada waktu terbuang. Tidak ada. Ya. Gitu.
Baik. Wah, udah banyak pertanyaan nih Pak. Sekarang kita mau minta nasihat Bapak ini. Oke. Ya, nasihat Bapak untuk eh, pemirsa kita Oke. ya, yang merasa jalan mereka dalam studi, karir atau pelayanan tidak sesuai harapan dan ingin melakukan perubahan. Tolong Oke. Pak diberikan nasihatnya Pak. Nasihatnya adalah tidak ada yang sia-sia. Selama itu adalah untuk kita belajar, berlatih, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Karena nanti akan ada titik di mana dia akan bertemu dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan apa yang telah kita lakukan yang dulu, apa yang telah kita usahakan dulu. Tetap akan ada titik temunya. Walaupun seolah-olah itu seperti tidak berguna. Di dalam Tuhan tidak ada waktu yang sia-sia. Teruslah belajar, teruslah berlatih, dan setelah menemukan fokusnya, lalu fokuskan. Nanti apa yang telah pernah kita pelajari di masa lalu, apa yang telah pernah kita latih di masa lalu, tetap akan menemukan titik temunya. Baik, baik. Misalnya seseorang pernah belajar manajemen, merasa bahwa itu enggak terlalu penting di pelayanan, atau mungkin bekerja di bidang manajemen seolah-olah tidak ada kaitannya dengan pelayanan. Suatu waktu akan ketemu timingnya bahwa itu ternyata diperlukan. Oke. Ya, terus saja. Saran saya terus saja tetap bertekun dan tetap bergantung pada Tuhan. Itu akan menjadi satu keunikan tersendiri. Oke. Ya. Baik, Bapak sudah banyak juga ya, cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita ajukan ya. Saya pikir juga ini akan sangat membantu juga untuk kita semua yang mendengar talkshow hari ini, dan saya rasa untuk kita ya, kita tetap semangat karena tidak ada yang sia-sia bagi Tuhan ya. Jangan pernah menyesal, jangan pernah juga takut ya untuk selalu punya kegiatan yang baik secara studi, karir, dan pelayanan. Mungkin ada pernah terhambat ya, kalau waktu kita mau melakukan karir, bisa nggak saya melayani ya. Tadi udah banyak jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Naik, dan Ya. mungkin ini sangat bermanfaat buat kita yang sedang mengalami masa ini. Jadi terima kasih para pemirsa sudah mendengar talkshow kita hari ini. Dan buat Bapak Naik, terima kasih Terima buat kasih. jawaban-jawaban Sama-sama. dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Semoga Tuhan semakin memberkati Bapak ya Pak. Amin. Selalu kita dalam kesehatan. Amin. Baik, selamat sore pemirsa. Salam. Shalom.